Lahir Garut, besar di Bandung, tapi pernah kuliah di Jakarta, pernah di Jogja, dan terakhir adalah di Bekasi. Di sini kawasan industri banyak sebenarnya memang lowongan kerja, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, tapi kok penganggurannya sulit sekali diturunkan. Selama saya jadi PJ Bupati baru bisa menurunkan 1,4%. Oke. Nah, 2 tahun. Jadi memang tantangannya tidak mudah, tapi sudah ada penurunan, artinya bisa gitu, bukan hal yang mustahil. Jadi waktu awal saya bertugas PJ Bupati itu kan dalam kondisi puncak COVID, bahkan Bupati definitif wafat karena COVID. Maka di situ jargonnya adalah berani aja loh, belum makin berani. Berani itu singkatan dari Bekasi Berantas Pandemi. Oke. Berbagai program di situ, baik di pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan, kita jalankan dalam konsep ataupun gerakan Bekasi Berani. Ada salah satu statementnya yang mengatakan tagline makin berani ini mengarah pada praktik sistem berani menjilat di dalam kepengurusan Bapak. Bagaimana tanggapan Pak Dhani melihat statement ini? Merespon statement ini? Pertama memang berani itu meskipun itu singkatan-singkatan ya tadi mulai dari Bekasi Berantas Pandemi, kemudian berani itu bekerja dan melayani. Tapi memang saya ambil dari karakter masyarakat Kabupaten Bekasi juga yang memang berani, saya lihat sejarahnya maupun PR ini. Dan beraninya itu apa? Berani berkata secara apa adanya. Tentu saya harus berterima kasih kepada PKB maupun Demokrat dan Golkar, ditambah lagi partai non parlemennya ada PSI, Gelora dan Hanura yang sudah sangat komitmen mengusung saya di calon ini, bahkan juga mendukung sepenuhnya selama masa kampanye dan sampai ke pemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Hari ini istimewa karena kita akan berbicara bersama calon Bupati Bekasi dengan visinya makin berani. Pasti udah tahu kan siapa? Ya, kita akan berbincang dengan Pak Dhani Ramdan, mengulik bagaimana visi dan juga pendekatan Bekasi makin berani. Langsung saja kita sambut narasumber kita, calon Bupati Bekasi nomor 1, Bapak Dhani Ramdan. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Terima kasih undangannya. Baik Pak Dhani, sebelum kita berbincang jauh, saya akan mulai dari kuis yang kita bangun di podcast Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Kuis cepat sebetulnya. Jadi ini tentang Bekasi dalam satu kata. Jadi Bapak bisa jawab 5-10 detik ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama Pak. Kuliner favorit Pak Dhani di Bekasi? Jengkol. Jengkol, oke. Kalau bukan politisi, Pak Dhani bakal jadi? Artis. Wow. Tempat paling spesial di Bekasi, Pak? Kantor Bupati. Kantor Bupati. Karena hampir banyak waktunya di situ. Ya. Baik. Pagi atau malam di Bekasi? Selalu pagi, semangat. Oke. Lebih suka macet di jalan atau macet sinyal? Macet di jalan kayaknya, macet sinyal, waduh, bikin stres. Oke, Bapak ini digital banget ya, medsos banget nih. Satu hal yang bikin bangga jadi warga Bekasi? Sejarah panjangnya Bekasi. Oke, event tahunan di Bekasi yang nggak boleh dilewatkan? Lebaran Bekasi. Lebaran Bekasi? Oh ya? Ya. Oke. Tokoh idola yang jadi inspirasi Pak PJ Dhani? Bung Karno. Oke. Lebih pilih kerja di kantor atau belusukan ke lapangan? Belusukan di lapangan. Satu kata buat Bekasi? Terdepan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Luar biasa Pak Dhani, terima kasih mau ngobrol di podcast Unjuk Bicara karena RJ Setia Pak Dhani ini dari ajudannya tadi infoin beliau keluar setiap hari itu dari jam 6 pagi. Jadi mungkin ini sisa-sisa energi beliau. Ini udah sore ya. Tapi semoga tetap esensial dari podcast ini bisa tersampaikan ke RJ Setia. Oke. Di awal Pak saya boleh tanya, Bapak sebetulnya asli dari mana ya Pak? Lahir Garut, besar di Bandung, tapi pernah kuliah di Jakarta, pernah di Jogja,
dan terakhir adalah di Bekasi. Kota-kota besar ya Bapak tinggal di sana, luar biasa. Berarti pertama kali Bapak tinggal di Bekasi kapan Pak? Sejak jadi PJ Bupati Bekasi 2021, walaupun sebelumnya sebagai kepala BPBD karena di sini banyak banjir, jadi sering memang ke Bekasi. Oke, jadi mengevakuasi itu ya, waktu itu 2019 kalau nggak salah ya Pak? Iya. Oke, berarti jabatan pertama di Bekasi PJ Bupati waktu itu ya PJ Pak Bupati. ya? Oke, sampai sejauh ini sejauh mana Bapak mengenal Bekasi Pak? Alhamdulillah dalam 2,5 tahun berbagai persoalan Kabupaten Bekasi bisa saya dalami, saya petakan. Oke. Kemudian juga kompleksitasnya dan juga potensinya. Oke. Potensi-potensi yang bisa memajukan Kabupaten Bekasi lebih maju lagi itu sudah terpetakan semua. Oke. Kemudian apa yang paling menarik dari Bekasi? Tadi saya bilang sejarah panjangnya ya. Ternyata peradaban paling tua di Pulau Jawa itu setelah modern ya, itu di Situs Buni Bekasi. Karena di situ pertama kali ditemukan teknologi gerabah dan logam di bekal kubur gitu. Itu abad 1 Masehi. Oke. Udah gitu di abad kelimanya ada kerajaan tertua juga Tarumanagara. Abad ke-7 sudah ada menjadi basis tentara Mataram untuk menyerang VOC. Kemudian di era revolusi kemerdekaan menjadi garis demarkasi antara wilayah NKRI dengan Jakarta yang dikuasai sekutu. Dimasuk era pertanian, kita lumbung pangan. Masuk era industri, kita menjadi kawasan industri terdepan. Jadi selalu terdepan. Terus. Oke, jadi Bapak tertarik dengan budaya Bekasi yang selalu menjadi budaya yang terdepan gitu ya? Dan ya, paling duluan gitu. Oke. Nah Bapak ini kan terhitung 2 kali jadi PJ Bupati di Bekasi ya Pak ya. Apakah kesempatan ini belum cukup untuk Bapak memimpin Bekasi Pak? Ya, kalau untuk memimpin sekedar untuk mencari pengalaman barangkali cukup ya. Jadi saya sudah merasakan jadi Bupati Bekasi seperti itu. Tetapi kita hidup ini kan ingin memberikan makna ya. Dan ketika 2,5 tahun memimpin Bekasi itu, saya menemukan makna hidup saya itu lebih dalam, lebih kuat gitu. Karena bisa melakukan perubahan-perubahan, memberikan perbaikan-perbaikan, pembenahan yang itu belum pernah bisa saya lakukan ketika di jabatan-jabatan sebelumnya sebagai kepala dinas, kepala badan, kepala biro gitu. Di jabatan-jabatan karir gitu. Ternyata jabatan kepala daerah itu memberi insight kepada saya kebermaknaan hidup dan kebermanfaatan kita untuk masyarakat itu jauh lebih luas. Makna yang paling berarti saat Bapak menjabat sebagai Bupati? Ketika kita bisa menemukan dan memunculkan solusi bagi persoalan yang bertahun-tahun dihadapi oleh masyarakat. Oke, luar biasa. Bapak ini kan lahir di Garut, tinggal di Bandung, kuliah di Jogja, berkarir di Jakarta. Nah hari ini di Bekasi gitu ya Pak ya. Dari 5 daerah ini, apa yang paling menjadi ciri khas dari Bekasi dan unik dari 5 daerah ini Pak? Keunikan. Heterogennya ya, yang memang Jakarta heterogen, tetapi ya namanya ibu kota ya, beda. Kalau di sini itu antara tradisional dan modernnya gitu, itu sama seimbang. Antara Jawa, Sunda, Betawi itu hampir seimbang, terutama Betawi Sunda. Antara industri pertanian hampir seimbang. Jadi nggak bisa hitam putih kalau di sini itu. Jadi harus jelas konkret ya. Harus konkret dan harus komprehensif berpikirnya. Oke. Tidak hanya sektor per sektor itu. Harus sangat sistematis dan komprehensif berpikirnya menyeluruh ya. Begitu. Oke. Kita tahu bahwa Bekasi ini kompleks sekali, tadi Pak Dhani juga sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan saya Pak, dari tantangan yang kompleks ini paling spesifik apa yang Bapak ingin lakukan untuk Bekasi lebih maju lagi Pak? Terutama penanggulangan pengangguran ya. Pengangguran? Iya, kan di sini kawasan industri banyak sebenarnya memang lowongan kerja, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, tapi kok penganggurannya sulit sekali diturunkan. Selama saya jadi PJ Bupati baru bisa menurunkan 1,4%. Oke. Nah, 2 tahun, jadi memang tantangannya tidak mudah, tapi sudah ada penurunan, artinya bisa gitu, bukan hal yang mustahil. Oke. Kemudian kenapa Bapak mengusung jargon Bekasi makin berani? Jadi waktu awal saya bertugas PJ Bupati itu kan dalam kondisi puncak COVID. Bahkan Bupati definitif wafat karena COVID. Maka di situ jargonnya adalah berani aja loh.
belum makin berani. Berani itu singkatan dari Bekasi Berantas Pandemi. Oke. Berbagai program di situ, baik di pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan, kita jalankan dalam konsep ataupun gerakan Bekasi Berani. Nah, kemudian ada pengisian oleh Wakil Bupati pilihan DPRD, saya kembali dulu ke jabatan sebagai Kepala BPBD. 7 bulan kemudian saya ditunjuk lagi untuk jabatan kedua. Betul. Nah, disitulah dari tadinya berani menjadi makin berani. Karena ini periode kedua, harus nambah. Nah, di situ makin berani adalah singkatan dari mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani. Oke. Kemudian sekarang maju lagi sebagai calon bupati, kenapa masih pakai tagline Bekasi makin berani, Pak? Ya, jadi memang kalau segmen antara PJ dengan definitif itu sesuatu yang berbeda jauh. Oke. Di seketika PJ, ya kita sudah berani kan menyelesaikan pengangguran walaupun turun baru sedikit, menyelesaikan jalan-jalan yang paling fenomenal mungkin Kalimalang sudah mulai beres, jalan Serang Cibarusa, jembatan-jembatan yang mangkrak bertahun-tahun kita bereskan, itu keberanian. Bahkan kita berani bermimpi dan mewujudkannya, jadi juara umum Porda, juara umum Peparda, Pekan Paralimpik tingkat Jawa Barat, juara umum MTQ tingkat Jawa Barat. Itu modalnya karena kita berani bermimpi, berani beraksi. Nah, nanti ketika saya terpilih jadi Bupati Bekasi, tantangannya tidak semakin ringan. Makanya harus makin berani. Makanya kita gunakan tetap makin berani. Oke, menarik sekali. Nah, ini saya mengutip Pak dari statement-statement yang sebelumnya saya sudah mengundang dari perwakilan calon bupati atau calon wakil bupati di podcastnya RJ Pro, bahkan tim sesnya dari 02 dan 03. Ada salah satu statementnya yang mengatakan tagline makin berani ini mengarah pada praktik sistem berani menjilat di dalam kepengurusan Bapak. Bagaimana tanggapan Pak Dhani melihat statement ini? Merespon statement ini? Pertama memang berani itu meskipun itu singkatan-singkatan ya, tadi mulai dari Bekasi Berantas Pandemi, kemudian berani itu bekerja dan melayani. Tapi memang saya ambil dari karakter masyarakat Kabupaten Bekasi juga yang memang berani, saya lihat sejarahnya maupun PR ini. Dan beraninya itu apa? Berani berkata secara apa adanya. Nah, itu yang membedakan dengan masyarakat di daerah-daerah lain gitu. Saya lihat di sini begitu terbuka, egaliter, tidak sungkan untuk mengkritik gitu ya, dan juga menyampaikan aspirasi, mengoreksi. Nah, itu yang itu keberanian itu yang sebenarnya yang saya ambil sebagai inspirasi untuk menjadi energi positif. Berarti artinya gitu. Kritik ini juga salah satu budaya beraninya di Bekasi ya? Kalau berani itu tentu saja kalau kita dipasangkan dengan hal-hal yang negatif ya pasti menjadi negatif. Misalnya tadi berani menjilat, berani berbohong, pasti masyarakat paham lah. Tidak mungkin kita menggunakan jargon-jargon seperti itu. Kalau berani pasti berani untuk kebenaran, berani untuk membela yang lemah dan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita kan sudah 2 kali melakukan debat publik, Pak. Saya juga sudah menonton keduanya, penampilan semua pasangan calon gitu ya. Dan di situ mungkin Bapak juga merasakan ya, seperti saya di medsos suka baca nih Mbak, bahwa Bapak adalah salah satu paslon yang banyak diserang dari kubu sebelah ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya menyadari posisi saya incumbent ya, walaupun hanya 2 tahun setengah, artinya pasti incumbent itu ada 2 sisi. Di satu sisi sudah punya bukti yang bisa jadikan bahan untuk dinilai, dievaluasi. Di sisi lain kalau buktinya kurang memadai, nah ini juga jadi bahan serangan. Nah, problem saya itu memang saya incumbent tapi hanya 2,5 tahun. Artinya pastilah tidak sempurna. Yang 5 tahun aja belum tentu bisa menuntaskan segala hal. Tetapi saya dianggap, lah Bapak kemarin kan bupati, ngapain aja kan gitu. Nah, itulah dilema yang saya hadapi. Jadi saya menyiapkan mental saya dan saya siapkan data-data bahwa betul masih ada kekurangan tapi sudah ada kemajuan. Nah, itu tune yang saya berikan kepada masyarakat bahwa optimisme itu harus dipegang karena tentu kalau mencari kesempurnaan semua pasti ada kekurangannya gitu, termasuk masa jabatan saya yang 2 tahun. Karena itu kalau posisi saya diserang, saya tidak balik nyerang. Saya tunjukkan data aja, fakta-fakta biar masyarakat yang menilai karena masyarakat kita sudah semakin cerdas. Oke, baik. Bapak ini terbanting saat debat kandidat. Bagaimana Bapak merespon pernyataan ini pada warga Bekasi? Ya, dalam politik posisi bupati dan wakil bupati harus saling melengkapi.
saya mungkin bisa kuat dari sisi retorika, konsep, gagasan, tetapi saya juga butuh wakil yang betul-betul membackup saya lahir batin dengan loyalitas, kesetiaan, dan keikhlasan, ketulusan. Pak Romli itu orangnya seperti itu gitu. Karena banyak terjadi waktu kampanye, berjuang, pilkada harmonis, baru 3 bulan pecah kongsi. Saya melihat Pak Romli itu memang beliau dari sisi bicara mungkin kurang, tapi dari sisi kerja dan komitmen sangat kuat yang saya kenal selama ini, sehingga saya cocok dengan beliau, memilih beliau. Di samping juga pertimbangan aspek politik, bahwa beliau dari utara, saya dari selatan misalnya. Beliau memang asli orang Bekasi, saya tanda kutip pendatang begitu. Nah ini tentunya menjadi kekuatan, karena buktinya justru pasangan kami ini dari sisi survei cukup unggul. Luar biasa. Baik, artinya Bapak yakin bahwa Pak Romli ini bisa membackup Bapak dan bisa satu kesatuan saat terpilih gitu ya Pak? Sangat yakin. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih Pak ya, dari data yang ramai, mungkin kalau yang nonton debat kedua ini juga bisa mengetahui ya permasalahannya. Nah, kalau dilihat dari data LHKPN, ya kan, Bapak ini peringkat terakhir nih Pak, dari harta kekayaan terbesar gitu Pak. Apa saya sebagai pemuda Bekasi mungkin mewakili, apa komitmen Bapak saat Bapak terpilih tidak korupsi? Justru dengan hal LHKPN yang rendah, karena saya seorang PNS, itu bukan lagi komitmen tapi bukti bahwa 30 tahun saya menjadi PNS, di 20 tahun terakhir di jabatan-jabatan strategis, pernah jadi PJ Bupati 2 kali, saya ya harta kekayaannya ya sewajar itu saja sebagai seorang PNS biasa. Artinya saya sudah membuktikan bahwa saya tidak tergoda dengan urusan-urusan materi, karena bisa saja kan dengan kewenangan yang besar, kesempatan ada, ya kita juga tadi berbuat curang gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya merasa bahwa rezeki saya itu sudah cukup, sudah diatur oleh Allah. Kalaupun saya ngambil yang bukan hak, akan hilang dengan sendirinya. Tiba-tiba anak sakit, biaya rumah sakit, tiba-tiba kendaraan hilang, ataupun kecelakaan dan sebagainya. Nah itu yang pelajaran bagi saya, sehingga saya selalu berkeyakinan tidak perlu, dan ini yang akan saya jaga juga nanti menjadi bupati. Rezeki saya itu udah pasti dicukupkan oleh Allah gitu. Gak usah mencari hal-hal yang di luar yang sudah diberikan oleh Allah. Hari ini kan tinggal hitungan hari saja kita akan merayakan pesta demokrasi di Bekasi Pak. Apa fokus target saat Bapak terpilih nanti untuk pertama kali dikerjakan di Bekasi Pak? Nanti setelah terpilih? Ya 100 hari pertama, kalau hitungan saya, kalau misalnya dilantik Januari ataupun Februari, kita masih di musim penghujan. Ini biasanya di Kabupaten Bekasi masih banyak banjir. Kebetulan saya sekarang mantan ya, caleg BPBD, saya sangat punya atensi lah terhadap bencana. Jadi saya akan fokus untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara cepat, paling tidak untuk mengurangi resiko, apakah itu resiko nyawa ataupun harta bila terjadi bencana. Yang kedua, ada beberapa prioritas-prioritas yang memang ada dalam janji kampanye saya, misalnya penyelesaian tender pasar baru Cikarang, itu akan menjadi prioritas karena sudah terlalu lama tersandra di situ masalah hukumnya, kemudian juga masalah pendidikan, karena supaya PPDB berikutnya tidak terlalu banyak masalah, dan juga sudah bahkan persiapan hari raya karena lebih dekat lagi sekarang. Betul. Termasuk masalah pengendalian harga sembako. Nah, saya pikir peluasan pendalaman dari visi misi yang tadi Bapak sampaikan sudah tersampaikan dari 2 debat kandidat. Mungkin nanti kita akan menghadapi debat pamungkas terakhir. Nah ini akan dipertajam oleh Pak Dhani dan juga Pak Romli. Nah cuma saya tertarik Bapak bagaimana penilaian Bapak untuk merespon budaya yang sudah lama mengakar di Kabupaten Bekasi terkait jual beli jabatan ASN di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bekasi, Pak. Untuk jual beli jabatan selama 2,5 tahun, boleh ditanyalah kepada kepala dinas yang diangkat oleh saya, kepala bagian, kepala seksi gitu, camat juga, kira-kira ada nggak setoran-setoran gitu ya untuk dia duduk gitu. Itu karena kalau saya yang menjelaskan ya pasti
saya akan bilang tidak ada. Tapi kalau yang bersangkutannya yang menjelaskan itu lebih objektif. Kenapa saya mengambil seperti itu? Karena saya yakin kalau kita melakukan jual beli jabatan, maka kita mengangkat pejabat itu bukan berdasar kompetensi, tapi berdasarkan setoran. Nah, tentunya kita tidak bisa berharap banyak dari pejabat yang duduk di jabatan itu bukan karena kompetensi setoran. Nah, kalau para pejabat kita, kepala dinas, kepala bidang, camat, tidak berkompetensi, ya tidak berkinerja. Nah, siapa yang dirugikan? Pertama, kita sendiri sebagai bupati nggak punya staf yang bisa membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang kedua, pastinya rakyatnya juga akan kecewa. Persoalan-persoalannya tidak selesai, birokrasi bukan jadi solusi, tapi malah jadi bagian dari masalah. Nah itu, jadi dampak dari jual beli jabatan itu begitu besar dan merugikan. Artinya Bapak komitmen Ya, untuk menyetop budaya seperti ini? yang sudah saya lakukan selama 2,5 tahun ini, saya akan lanjutkan. Oke, apa Bapak tidak menyesal Pak untuk pensiun dini dari ASN Pak demi duduk di kursi bupati? Kalau menyesal tidak, tapi ya memang perasaan kehilangan mah ada ya, karena itu profesi yang saya cintai, yang saya pilih sejak saya SMA tuh sudah langsung berpikir, wah saya mau jadi pejabat pemerintah, jadi ASN. Dan tapi kan jadi bupati juga lebih bermakna lagi gitu. Jadi memang untuk sesuatu yang besar kita harus berani berkorban gitu. Nah kalau para pahlawan kita sampai berkorban nyawa, masa saya mengkorbankan karir aja nggak bisa begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir sebetulnya Pak. Bapak ini dari semua pasangan calon, Bapak satu-satunya yang bukan dari partai politik, kan partai bukan ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap PKB sebagai partai pengusung Bapak? Ya tentu saya harus berterima kasih kepada PKB maupun Demokrat dan Golkar, ditambah lagi partai non parlemennya ada PSI, Gelora dan Hanura yang sudah sangat komitmen mengusung saya di calon ini, bahkan juga mendukung sepenuhnya selama masa kampanye dan sampai ke pemenangan. Komitmennya ya tentu saja disesuaikan dengan peraturan perundangan ya. Bagaimanapun partai pengusung nantinya mungkin akan banyak berdiskusi dengan saya karena mereka juga nanti juga yang akan membela saya di DPRD ketika saya akan mencanangkan kebijakan dan membutuhkan anggaran. Pasti yang paling vokal dan berkomitmen untuk mengusung itu partai-partai pengusung, meskipun karena di daerah mah kan nggak ada tradisi partai oposisi ya. Saya yakin di luar partai-partai pengusung pun selama kita bisa ajak, kita yakinkan bahwa program kita ini bagus, mereka juga akan mendukung. Tapi tentu saya akan memprioritaskan partai pendukung ini untuk diskusi, dialog sebelum mengambil keputusan. Diskusi atau dialog. Nah, apakah ini ada tekanan-tekanan Pak mungkin dari partai koalisi Bapak sendiri kepada Bapak hari ini maju sebagai PJ Bupati Pak? Tepatnya bukan tekanan tapi aspirasi. Aspirasi mereka pasti ingin diprioritaskan karena mereka adalah pengusung. Saya kira sepanjang itu sejalan dengan kebutuhan rakyat, dengan kepentingan rakyat, ya kenapa tidak kita jalankan sama-sama. Sebelum saya persilakan Bapak menyampaikan komitmen Bapak kepada seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi, Pak, saya mau tanya, seberapa siap dan komitmen Bapak memimpin Bekasi? Saya kira 100% siap, ya, karena saya sudah menjalankan tugas itu selama ini. Jadi tidak perlu lagi proses adaptasi, apalagi belajar lagi dari nol. Saya tinggal melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, kami persilakan untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan pada seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi. Silakan Pak. Baik, untuk anak-anak muda Kabupaten Bekasi, Pilkada tinggal hitungan hari. Ini adalah momentum bagi kalian dan kita bersama untuk mencetak sejarah. Sejarah terpilihnya Bupati, Wakil Bupati yang paling kompeten, Bupati, Wakil Bupati yang paling berpengalaman, Bupati dan Wakil Bupati yang paling berintegritas untuk membangun Kabupaten Bekasi. Karena tanpa tiga itu, tentu kemajuan Kabupaten Bekasi akan lambat. Oleh karena itu, inilah kesempatan kalian untuk ikut serta memastikan masa depan Kabupaten Bekasi makin maju, makin sejahtera, dan makin berani. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dhani Ramdan sudah meluangkan waktu dan selalu memberikan ciri khas makin berani. Luar biasa. Baik, RJ Setia, itu obrolan saya yang cukup eksklusif bersama Pak Dhani Ramdan,
tentu kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu di tengah kampanyenya dan belusukannya yang luar biasa padat. Semoga semua takdir baik menyertai kita semua. Dan saya Resi Maulida bersama narasumber kita, calon Bupati Bekasi nomor 1, Bapak Dhani Ramdan, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.